Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Buat yang di sana, dan di mana saja. Mbak Yun doakan adik-adik dan juga warga semua dalam perlindungan Tuhan, semua sehat-sehat diberkati Tuhan. Adik-adik, satu minggu ini adik-adik sudah mengikuti PTS. Bersyukur sudah lega ya, sudah selesai. Mungkin ada yang masih ada mengikuti PTS, berdoa supaya PTS-nya tetap lancar. Dan yang sudah selesai mengikuti PTS, bersyukur karena pertolongan Tuhan sudah selesai mengikuti PTS, dan berdoa semoga hasilnya besok baik, hasilnya memuaskan. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mulai sekolah minggu pada hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan selama satu minggu ini, untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semalam kita sudah tidur, beristirahat, dan pagi hari ini kita dibangunkan dengan kesehatan, semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa, siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat pertolongan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai saat hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kami masih bisa melakukan banyak kegiatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah setiap pujian dan firman yang kami naikkan
boleh berkenan di hati Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat untuk tubuh kami, untuk rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau adik-adik ditanya atau kita semua ditanya, siapa Tuhan kita? Kira-kira jawabnya apa? Iya, betul. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan penyelamat kita. Kita bersyukur kita boleh memiliki Tuhan yang mengasihi kita begitu luar biasa. Kita bersukacita karena kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan hidup kita. Kita mau memujikan satu pujian, Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Pakai dan urapi guru kami di dalam menceritakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini berjudul Yesus menyucikan bait Allah. Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Itu adalah minggu perayaan Paskah bagi orang Yahudi. Banyak orang telah datang ke Yerusalem untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memasuki halaman bait Allah.
Halaman itu telah berubah menjadi pasar. Ada banyak meja dan uang, hewan-hewan dan burung-burung ada di mana-mana. Para pedagang sedang menjual dan orang banyak sedang membeli. Para penukar uang sedang sibuk mengambil mata uang asing dari orang banyak dan mereka memberikan kepada mereka mata uang yang tepat untuk persembahan mereka di bait Allah. Orang menjual burung merpati dan domba kepada orang-orang yang hendak mempersembahkannya kepada Allah di ibadah di bait Allah. Di sana sangat sibuk dan ramai. Setiap orang berjalan ke sana kemari dan berbicara dengan keras. Domba-domba mengembek dan burung-burung berkicau. Tempat itu sangat ramai. Bagaimana orang banyak dapat berdoa dan beribadah kepada Allah di sana? Bagaimana mereka dapat memuji Allah ketika setiap orang sibuk menjual dan membeli? Tuhan Yesus melihat apa yang sedang terjadi di bait Allah dan mengetahui kalau hal itu salah. Rumah Bapaknya bukanlah tempat jual beli. Jadi Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu menjadi benar. Dia menyuruh orang-orang yang membeli dan menjual keluar dari bait Allah. Tanpa ragu, Yesus membalikkan meja-meja para penukar uang. Dia membalikkan tempat duduk para penjual burung merpati. Kepingan-kepingan uang itu berhamburan di atas permukaan tanah, dan burung-burung mengepak-ngepakkan sayap dengan ribut. Para pedagang bergegas pergi. Katanya kepada mereka, ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tempat itu bukan lagi pasar. Tuhan Yesus mengembalikannya kepada penggunaan yang semestinya, karena Dia mempunyai hak dan kuasa untuk melakukan hal itu. Sekarang semua orang banyak dapat datang ke bait Allah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Sekarang mereka dapat datang ke bait Allah untuk mendengarkan Yesus mengajar firman Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menjadikan segala sesuatu benar di dalam bait Allah, agar banyak orang dapat berdoa dan beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus mempunyai kuasa menjadikan segala sesuatu benar di dalam hati kita dan hidup kita. Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memerintah hidup kita. Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengubah hati kita sehingga kita dapat percaya kepada Tuhan dan mentaatinya. Kita memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menjaga kita, untuk memelihara hidup kita. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Kitab Lukas pasal 19 ayat 46b. Rumahku adalah rumah doa. Lukas pasal 19 ayat 46b. Rumahku adalah rumah doa. Untuk menutup cerita firman Tuhan pagi ini, Ibu Niken mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pagi ini.
Kiranya firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami dan menjadi panduan bagi kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan sertai dan jagai. Tuhan beri sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.